Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Puyuh Junior. Oke, sebelum kita mulai videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, ini kondisi kandang saya ya. Kemarin itu ada beberapa kotak yang produksi telurnya itu menurun ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin stres atau gimana ya. Pas malam hari itu loncat-loncat nih, kayak kaget atau ada tikus atau apa, kurang tahu ya, karena saya nggak nengok. Dan ini kandang yang telurnya menurun ya. Ini ada 30 ekor, tapi telurnya cuma ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ya. Cuma 10. Biasanya ini ada 28 atau 26-an. Berarti turun berapa persen tuh? Turun drastis ya. Ada beberapa penyebab puyuh stres ya. Yang pertama itu bisa karena suara yang biasanya ramai atau sepi, dan dia itu bisa kaget ya. Yang kedua itu stres karena sirkulasi udara ya. Udaranya kurang dan kotorannya menumpuk banyak, dan ruangan itu jadi pengap. Dan puyuh itu nafsu makannya akan menurun. Dan itu bisa terjadi stres ya. Yang ketiga itu stres pada burung puyuh pada perubahan pakan ya. Jadi pakannya kalau diganti-ganti itu juga bisa stres ya. Usahakan teman-teman kalau memberi pakan puyuh itu jangan diganti ya. Cukup satu merek saja. Kalau P500 ya P500, kalau B82P ya B82P aja ya. Nanti kalau stres itu repot ya. Produktivitasnya bisa menurun. Yang keempat itu stres akibat air minum ya. Air minumnya telat atau ini nipelnya nggak nyala, ini bisa stres ya. Ini kalau teman-teman pakai nipel itu sering-sering dicek ya, karena biasanya nipel itu rawan sekali tersumbat ya. Dan stres juga bisa disebabkan akibat tempat pakan dan minum ya. Tempat dan pakan dan minum harus menyesuaikan populasi kandang ya. Jadi ini satu kotak itu muat 30 ekor, jangan diisi 35 ya. Atau jangan diisi apalagi 40. Aduh, itu bisa berdesak-desakan, nanti dia akan stres. Kalau bisa itu dikurangi ya. Misalnya ini ada satu kotak 30 ekor, bisa diisi 25 atau berapa ya. Yang selanjutnya itu stres juga bisa diakibatkan akibat pencahayaan ya. Jadi kalau dia malam hari usahakan kasih penerangan ya, lampu ya. Ini ada lampunya juga. Yang terakhir itu stres yang paling fatal itu akibat pindah kandang ya. Jadi kalau sudah bertelur, usahakan teman-teman itu jangan dipindah ya. Jangan dipindah burungnya ya. Itu bisa berakibat fatal. Karena waktu kita pindah kandang itu, kalau kita ngambilnya nggak benar-benar hati-hati, itu dia akan lari-lari.
dia akan lompat-lompat nanti. Dan saat dipindah kandang, dia juga akan beradaptasi lagi. Apalagi kalau perjalanan jauh ya, teman-teman usahakan kalau ini ya, kalau beli bibit itu usahakan jangan yang sudah mau bertelur ya, atau beli pulat ya umur 30 hari atau 35 hari ini ya. Itu nelurnya nanti bisa mundur tuh. Karena dia stres di perjalanan ya. Jadi sebenarnya juga juga kesukaan kita ya. Kesukaan kita mau beli bibitnya dari umur 0 hari atau masih kecil, atau beli pulat tuh juga nggak masalah, tapi juga ada resikonya sendiri ya. Ada resikonya sendiri. Kalau beli pulat itu pasti 80% itu pasti stres, karena dia itu melewati perjalanan ya, dia pindah kandang, apalagi puyuh sudah besar kayak gini, bisa stres. Untuk mengatasinya kita bisa memberi jamu ya, jamu atau obat herbal ya. Kalau obat herbal nggak mempan, baru kita kasih kimia ya. Saya ada beberapa obat kimia yang mau saya tunjukkan buat kalian ya. Ada beberapa tips untuk mengatasi stres ya teman-teman. Kalau stres yang disebabkan oleh suara atau kaget, atau tangga kita ada hajatan atau nikahan, itu kita bisa memberikan suara tiap harinya ya. Kita bisa memutarkan musik atau radio ya, biar dia tidak kaget kalau sewaktu-waktu itu ada suara keras atau suara apa ya. Dan yang kedua itu, kalau puyuh stres karena perjalanan atau karena kondisi kandang, kita juga bisa mencegahnya dengan menggunakan jamu ya, jamu herbal atau rempah-rempah ya. Yang saya sudah buat videonya, itu jamu herbal itu juga sama aja ya. Kalian bisa nontonnya ya. Ada kunyit, ada jahe, ada kencur, juga bisa ditambahkan yang lain ya, seperti daun mengkudu atau serai ya, itu juga bagus. Dan kalau itu belum mempan atau tidak mempan, kita bisa menggunakan obat kimia ya. Obat kimia ya ini ya, maaf sebelumnya saya tidak sponsor nih ya, tidak sponsor. Kita bisa menggunakan obat kimia ya, Vita Stress ya. Saya biasanya belinya seperti ini, satu box ini harganya sekitar berapa ya, 35.000 atau berapa saya lupa ya. Saya jarang menggunakan ini ya. Saya gunakan kalau benar-benar udah parah ya. Ini ya. Ini isinya 30 saset ya. 30 saset ya. Satu saset tuh 10 gram ya. 10 gram. Dan 1 gramnya itu 2 liter air ya. Berarti kalau satu saset itu bisa dicampurkan air bersih 20 liter ya. 20 liter. Kita lakukan 2 sampai 3 hari ya, teman-teman. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses peternak puyuh Indonesia. Terima kasih.